Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Selamat pagi Pak Yai, selamat pagi santriwan dan santriwati. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Alfiyah, yang insya Allah akan melanjutkan 3 bait dari bab Tauhid. Sebelum dilanjut pada arti dan penjelasan, mari kita bacakan baitnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa intu akidoi domiral mutak binapsi wal ain babadal muntasir Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa intu akid sareng upami naoki dan anjeun adomiro kana domir al-muttasila anu muttasil itu domir bin nafsi ulapad nafsun wal aini sareng kulapad ainun babadal munfasili maka kedah naoki dan anjeun kulapad nafsun sareng ainun dinasabada domir munfasil. Silakan baca semuanya. Kemarin beberapa hari telah menjelaskan taukid itu menaukidkan isim dohir ja'a jadu nafsuhu. Sekarang akan menjelaskan bagaimana kalau muakadnya isim domir taukidnya dengan nafsu dengan ainu. Wa intu akid adomirul munfasil, apabila kamu menaukidkan domir mutasil, artinya muakadnya domir mutasil binafsi dengan taukid adawat nafsu wal aini dengan aini. Apabila kamu menjadikan menaukidkan domir mutasil dengan adawatu taukid nafsu dan aini paba'dal munfasil, maka taukid nafsu dan ainu itu dipisah dengan domir munfasil. Maksudnya apabila muakadnya domir mutasil ditaukidan dengan taukid nafsun dan ainun, jadi harus dipisah dengan domir munfasil. Contohnya misalnya unsur sok.
unsuro unsuru kum sok kuma kumu tak enak unsuru sok dirinya aya domir mutasil marfu sok didinya aya domir mutasil marfu lapad unsuru domir mutasil rek ditaoki dan kulapad nafsun dan lapad ainun setelah unsuru domir mutasil ditaoki dan kulapad nafsun harus dipisah dengan lapad antum unsuru antum angpusukum unsuru antum ayunukum tidak boleh unsuru angpusukum unsuru ayunukum antara ayunu dan anpusu domir mutasil harus dipisah dengan domir munfasil unsuru antum angpusukum unsuru antum ayunukum tidak boleh dibaca unsuru ayunukum unsuru angpusukum. Kesimpulannya taukid dengan kalimat nafsun atau lapad ainun apabila muakadnya domir mutasil antara domir mutasil dengan nafsun dan ainun dipisah dengan domir munfasil. Contohnya unsuru antum angpusukum unsuru antum ayunukum sok yang simpulkan. Untuk kesimpulan dari bait yang pertama di sini menjelaskan apabila muakadnya dari isim domirnya yang muttasil dan ditaukidkan dengan memakai lapad nafsun atau lapad ainun, maka antara domir muttasil dan nafsun ainun harus dipisah dengan domir munfasil. Satu kali lagi, apabila muakadnya atau isim yang ditaukidkannya isim domir muttasil dengan memakai nafsun atau ainun, maka harus dipisah dulu dengan domir munfasil. Contohnya seperti lapad unsuru. Lapad unsuru ditaukidkan dengan memakai lapad nafsun. Contohnya unsuru
antum anfusukum. Nah, di sana ada domir muttasil yaitu unsuru, takdirnya antum. Nah, terus ada taukid lafaz anfusukum. Nah, setelah unsuru antara unsuru dan anfusukum dipisah dengan domir lafaz antum. Jadi tidak boleh dibaca unsuru anfusukum, tapi harus dipisah dulu dengan domir munfasilnya, dibaca unsuru antum anfusukum. Atau contoh lafaz ainun unsuru antum ayunukum, dipisah dulu dengan domirnya lafaz antum antara domir mutasil dengan lafaz ayunukum. Jadi intinya apabila muakkad dari isim domir muttasil harus dipisah dengan domir munfasil dulu apabila memakai adawatu taukid nafsun atau ainun. Terus. Ana itu barina parantos ngamaksad abdi darrofi kana domir anu agaduhan mahal ropa wa akadu sareng parantos noki dan ulama linau sadaya kana domir rupa mutasil bima ku ada waktu taukid siwahuma tetap itu salianti itu nafsun sareng ainun wal qaidu sareng ari kain layul tazama eta teu dimistikeun itu kain. Silakan baca semuanya. Apabila lapad nafsun dan lapad ainun menaukidkan kepada domir mutasil di antara nafsun dan ainun harus dipisah dengan domir munfasil. Ana itu darofi yang dimaksud domir mutasil memisah antara domir mutasil dengan nafsun ainun teh maharopa. Berarti kalau mahal nasab dan mahal jarmah tidak usah pakai domir, tidak boleh dimunfasilkan. Contohnya, coba buka. Contohnya marortu bika nafsika domir mutasil ka mahal jr taukidnya nafsu antara bika dengan nafsi tidak usah dimunfasilkan. Marortu bika nafsika ro'aituka nafsaka lapad nafsaka jadi taukid domir mutasil sok. Jadi taukid domir mutasil mahal nasab tidak usah dimunfasilkan.
Tidak usah dipisah. Antara domir mutasil dengan domir munfasil. Di dalam bait yang pertama. Apabila domir mutasil ditaukidan dengan nafsun dan lapad ainun antara nafsun dengan domir mutasil harus dipisah dengan domir munfasil. Contohnya unsuru antum angpusukum. Menurut musonib harus dipisah itu maharopa, mahal nasab dan mahal JR. Tidak usah dipisah ku domir munfasil. Contoh mahal nasab. Ro'aituka ainaka. Ro'aituka nafsaka. Contoh mahal JR. Marortu bika nafsika. Marortu bika ainika. Terus baitnya jang. Wa akadu bima siwahuma, dan ulama menggambarkan bagai tadi ditaukid. Jadi kalimat nafsun dan ainun apabila menaukidkan domir mutasil harus dipisah dengan domir munfasil. Bagaimana taukidnya kalau bukan nafsun dan ainun? Misalnya kulun wal qaidu layul jama, dan kaid itu tidak diwajibkan. Maksudnya kalau taukidnya bukan nafsun dengan ainun tidak usah dipisah dengan domir munfasil. Gambarannya apabila taukidnya bukan nafsun dan lapad ainun antara domir mutasil dengan taukidnya tidak usah dipisah dengan domir munfasil. Contohnya coba buka jang. Contohnya seperti unsuru sok. Kullukum. Tidak usah sok. Unsuru antum kullukum. Kesimpulannya domir mutasil taukidnya nafsun dan ayunu dan nafsun dan ainun apabila menaukidi domir mutasil harus dipisah dengan domir munfasil. Apabila domirnya maharopa dan taukidnya nafsun dan ainun. Domir mutasil mahal nasab, mahal jar, tidak usah dipisah dengan domir munfasil. Yang kedua, apabila taukidnya bukan nafsun dan bukan ainun
antara taukid dengan domir mutasil tidak usah dipisah dengan domir munfasil. Masalah pertama, ada waktu taukid, nafsun dan ainun apabila menaukidi domir mutasil antara domir mutasil dengan nafsun dan ainun harus dipisah dengan domir munfasil. Contohnya unsuru antum anfusukum atau ayunukum. Lapad nafsun dan ainun harus dipisah dengan domir munfasil apabila maharofa, apabila domirnya maharofa. Domir mahal nasab, contohnya ro'aituka nafsaka. Tidak usah dibaca ro'aituka anta nafsaka atau mahal JR marortu bika nafsika. Tidak usah dibaca marortu bika anti nafsika. Domir mutasil tetap dimutasilkan. Masalah yang ketiga, domir mutasil dengan taukidnya sok. Selain nafsun dan ainun tidak usah dipisah dengan domir munfasil. Contohnya marortu bikum kullikum ro'aitukum kullakum. Sok yang nyata yang simpulkan. Untuk kesimpulannya dari bait yang kedua di sini ada 3 poin. Yang pertama, apabila isim domir mutasilnya mahal ropa dan ditaukidi dengan memakai lafadz nafsun atau ainun, antara domir mutasil dan nafsun ainunnya harus dipisah dulu dengan domir munfasil. Contohnya unsur antum anfusukum atau ayunukum. Poin yang kedua, apabila domir mutasilnya bukan maharofa berarti mahal nasab atau mahal jar, maka antara domir mutasil dengan nafsun dan ainunnya tidak perlu dipisah dulu dengan domir munfasil. Jadi poin yang kedua, apabila isim domir mutasilnya bukan mahal rofa yaitu mahal nasab atau mahal jar, ditaukidi dengan memakai lafadz nafsun atau ainun, tidak perlu dipisah dengan domir munfasilnya. Contoh nasab ro'aituka nafsaka, tidak perlu dibaca ro'aituka anta nafsaka.
Contoh yang jar, marortu bika nafsika atau nikah. Tidak perlu dipisah dengan domir munfasilnya. Tidak perlu marortu bika anta nikah atau nafsika. Poin yang ketiga, apabila ada waktu taukidnya bukan memakai nafsun atau ainun seperti lafaz kulun contohnya, maka antara isim domir mutasil dengan adawat taukid selain nafsun dan ainunnya tidak usah dipisah dengan domir munfasil. Jadi apabila adawat taukidnya bukan nafsun atau ainun, antara domir mutasil dengan adawat taukidnya tidak perlu dipisah dengan domir munfasil. Contohnya adawat taukidnya lafaz kulun, kumu atau unsuru kullukum. Nah, tidak usah dibaca unsuru antum kullukum. Nah, itu apabila adawat taukidnya bukan nafsun atau ainun. Sudah cukup, sebet lagi ya. Dilanjut bait yang ketiga. Wama sareng ari kalimah yaji'u datang itu ma mukarroron barina anu dibulak balik itu ma minat taukidi hanga tetep itu matina taukid labdiun eta bangsa labdi kakolika ari contohna eta tetep sapertos kencariosan anjeun udruji lapat udruji kedalebet anjeun istrinya lira udruji tegesna kedalebet anjeun istrinya lira. Silakan baca semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bait yang ketiga, wama minat taukid labdiun yaji mukarroron. Jadi taukid itu pertama taukid maknawi itu semacam nafsun, ainun, kulun, ajma'u atau ajma'una, kila, kilta. Yang kemarin adalah itu semuanya taukid maknawi. Di dalam bait ini apa yang disebut taukid labdi, wa ma minat taukidi labdiun yaji'u mukarroron. Yang dimaksud taukid labdi adalah mengulang-ulang lapad atau mengulang-ulang kalimat. Misalnya begini, ja'a amrun, telah datang Umar. Tidak percaya sebut lagi, sahanu datang teh nu ngomong teh kieu ja'a amrun, geus datang Umar. Teu percaya tanu nganekeun teh sahanu datang teh Umar. Sahanu teu percaya keneh wae teu percaya sahanu datang teh Umar. Umar beberapa kali nyebut Umar. Misalnya baru percaya sudah we. Jadi yang dimaksud taukid labdi ialah mengulang-ulang kalimat atau mengulang-ulang lapad. Kalapad disebut lebih dari satu kali. Ja'a amrun, telah datang Umar. Tidak percaya sebut lagi Umar. Sanu datang teh Umar. Sanu datang teh Umar, terus ya Umar. Tak mengulangi lapad beberapanya menyuruh kepada seseorang. Udhul, kamu harus masuk. Cicing we, sebut lagi udul. Tak nyebut udul. Tapi beberapa kali disebutnya taukid labdi, mengulang-ulang ke lapad sok.
atau mengulang-ulang kalimat disebut taukid lafdi. Tujuannya taukid lafdi orang yang mendengarkan supaya percaya. Contohnya udruji. Kamu perempuan harus keluar. Contoh lain. Koma amrun. Koma telah berdiri. Saha amrun Umar. Amrun tegesna Umar. Sok yang simpulkan. Untuk kesimpulan bait yang ketiga, di sini menjelaskan tentang taukid lafdi. Karena taukid itu ada taukid lafdi, ada taukid maknawi. Kalau taukid maknawi telah dijelaskan dengan bait sebelumnya. Semuanya itu menjelaskan taukid maknawi. Nah, untuk bait yang ketiga ini wa ma minat taukid lafdiyun jaji, ini menjelaskan tentang taukid lafdi. Apa itu taukid lafdi? Taukid lafdi adalah taukid yang lafadznya diulang-ulang. Jadi dengan cara mengulang lafadz itu menjadi taukid. Tujuannya agar orang yang mendengar percaya. Contoh seperti lafadz udruji. Nah, di sana ada dua lafadz yang diulang, udruji dan udruji. Udruji, kamu harus keluar perempuan. Nah, ditambah lagi udruji, kamu harus keluar perempuan. Jadi intinya ketika ada dua lafadz diulang, nah, itu menjadi taukid lafdi. Seperti udruji, atau contoh lain udhul, kamu harus masuk. Nah, belum percaya, dibaca lagi udhul, kamu harus masuk. Nah, itu menjadi taukid lafdi. Sudah cukup. Alhamdulillah, kajian pagi ini telah selesai. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang barokah dan bermanfaat. Tak lupa kita doakan guru kita semua mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, diberi umur yang panjang, selalu dilancarkan dalam segala urusannya. Amin. Mari kita tutup kajian ini dengan pembacaan kifaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas kehilafan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.